Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Putri Handayani Ningsih dengan NIM 93120202919 kelas Legal Audit Syariah C kelompok 3. Berikut adalah review video dari kelompok 10 dengan tema kedudukan fatwa DSN MUI dalam tata hukum di Indonesia. Secara terminologis, fatwa adalah menerangkan hukum dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Selanjutnya, eksistensi fatwa. Dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Maka eksistensi fatwa dalam sistem hukum positif Indonesia adalah bahwa berdasarkan sumber hukum dan sumber hukum nasional yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan atau jurisprudensi, traktat atau perjanjian antar negara, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikit pun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Fatwa hanyalah sebagai pendapat nasihat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang. Selanjutnya adalah prosedur penetapan fatwa. Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa. Di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstremitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Sebelum menetapkan suatu fatwa MUI atau dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalan telah jelas hukumnya atau qat'i, hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nasnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang DSN MUI. Tugas dan wewenang DSN MUI adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Mengenal wewenang memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Sekian review makalah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.